Tapi saya udah nggak ada uang lagi, Ayah. Emang saya punya? Alin, jangan di situ. Minggir, itu bahaya. Cerita berpusat pada Alin yang diperankan oleh Amanda Rawless yang tengah berada di persimpangan hidup. Saat beasiswa kuliah kedokterannya terancam hilang, Alin memutuskan untuk kembali ke rumah dan mendapati kenyataan bahwa keluarganya tidak sesempurna yang terlihat. Dari sinilah kita sebagai penonton diajak masuk ke ruang pribadi seorang ibu yang selama ini dikenal tegar, tetapi ternyata menyimpan banyak luka. Sebuah buku harian menjadi pintu yang membuka perjalanan emosional, menunjukkan cerita lama yang penuh pengorbanan, cinta yang kandas, dan mimpi-mimpi yang terkubur. Film ini menggambarkan bagaimana pernikahan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pilihan yang diambil karena keadaan, ada pula cinta yang harus dikorbankan demi keluarga. Pernyataan andai ibu tidak menikah dengan ayah menjadi simbol dari kerinduan seorang anak untuk memahami ibunya lebih dalam. Alih-alih menghakimi sang ayah yang terkesan tidak bertanggung jawab, film ini justru mengajak kita sebagai penonton merenungkan realitas kehidupan rumah tangga, tentang komunikasi yang sering terputus, pengorbanan yang tidak selalu terlihat, dan luka yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Atmosfer film ini disajikan dengan tenang, penuh warna lembut yang menguatkan nuansa reflektif. Alur maju mundur memberi ruang bagi penonton untuk menyelami perasaan setiap pemain, seolah mengingatkan bahwa masa lalu selalu menjadi bagian penting dari masa kini. Tidak ada letupan konflik yang berlebihan, melainkan narasi yang berjalan perlahan, seperti membaca catatan harian yang berisi kisah hidup penuh pasang surut. Lebih dari sekadar drama keluarga, film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah adalah potret keheningan yang berbicara. Film ini memperlihatkan bagaimana peran ibu seringkali dilupakan dalam hiruk-pikuk kehidupan, bagaimana perempuan harus memilih antara kebahagiaan pribadi atau tanggung jawab terhadap keluarga. Namun, di balik semua hal itu, terselip pesan kuat tentang kasih sayang yang tak pernah benar-benar hilang, meski terkadang terbungkus oleh kekecewaan dan penyesalan. Film ini juga mengajak kita sebagai penonton untuk tidak hanya melihat keluarga dari permukaan, tetapi memahami perjalanan batin orang tua kita. Setiap pilihan yang mereka buat, meski tidak sempurna, adalah bagian dari cinta yang ingin diwariskan. Pelajaran-pelajaran yang ada di film ini adalah menjadi pengingat untuk kita semua, untuk lebih bisa memahami orang tua kita, bahwa mereka juga memiliki masa lalu, dan bagaimana film ini juga berupaya untuk menumbuhkan empati. Semoga film ini juga menjadi pemantik diskusi yang hangat antara anak dan orang tua. Bagi Amanda Rawless, salah satu adegan paling menantang di film ini adalah saat ada adegan berantem yang melibatkan banyak pemeran. Menurutnya, saat adegan ini diambil secara teknis cukup kompleks. Para pemain harus selaras dengan pergerakan kamera dan membuatnya menjadi sejalan dengan emosi karakter. Amanda juga berefleksi terhadap karakternya sebagai Alin, yang menurutnya cukup konfrontatif di ceritanya, berbeda dengan dirinya secara personal. Film ini juga memiliki cerita yang solid. Setiap potongan gambarnya disampaikan secara jujur dengan menampilkan bahwa kehidupan keluarga tidak ada yang sempurna, dan semua keluarga menghadapi masalahnya sendiri. Walaupun mengusung genre drama, Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah tidak dibumbui dengan elemen-elemen yang over dramatik. Semua hal yang menguras emosi tercipta secara natural karena potongan-potongan adegannya yang terasa relate. Sejak babak awal film dimulai, kita sebagai penonton sudah ditampar dengan adegan sederhana tapi terasa ngena di hati, karena menampilkan bagaimana kuatnya seorang ibu yang selalu menjadi tumpuan dalam mengurus keluarga dan mencari nafkah, padahal ia sendiri menyimpan lelah. Adegan ini membuat gua menjadi tertegun sejenak, merenungkan betapa tak ternilainya peran ibu dalam kehidupan. Roller coaster emosi pun mulai tercipta setelah karakter ayah yang diperankan oleh Bucek Depp muncul. Seisi studio auto berteriak kesal karena karakternya yang digambarkan tidak bertanggung jawab, bahkan menjadi beban bagi keluarganya sendiri. Hingga pada klimaksnya,
karakter tersebut terlibat konflik yang memancing ketegangan penonton. Menariknya, teknik sinematografi filmnya terasa efektif dalam membangun suasana. Namun siapa sangka setelah adegan tegang tersebut, muncul adegan yang menyentuh emosi yang membuat satu persatu orang-orang yang duduk di sekitar gua mulai mengeluarkan tisu untuk mengusap air mata. Film ini juga dibungkus dengan sedikit bumbu komedi yang sukses memancing tawa penonton serta sejumlah adegan hangat yang membuat gua jadi merindukan kebersamaan di rumah. Mana taunya kalau dulu udah siap nikah. Mau nikah lo sama cosplayer ayah? Selain ceritanya yang solid dan ngena di hati, kita sebagai penonton juga bisa merasakan dinamika keluarga tersebut dengan sangat baik karena akting dari para aktornya yang autentik serta mengguncang perasaan. Karakter yang diperankan oleh Eva Celia, Amanda Rawles, dan Naila Purnama pun terasa dekat karena mewakili hal-hal yang dirasakan oleh anak pertama, kedua, dan bungsu. Paling menonjol bagi gua adalah akting Eva Celia yang tampak effortless, tapi setiap emosi yang ia dikeluarkan terasa menembus layar. Mulai dari marah, kesal, hingga merasa kuat, padahal ia sendiri juga membutuhkan sandaran. Buck menjadi gambaran nyata yang merepresentasikan kehidupan anak-anak perempuan pertama di luar sana. Meski gak bergantung dengan elemen scoring yang over dramatik, film ini berhasil menciptakan suasana yang emosional sekaligus intens lewat sejumlah soundtrack dari lagu yang menjadi pilihan sutradara. Sama seperti film-film drama pada umumnya, andai ibu tidak menikah dengan ayah dieksekusi dengan alur yang cukup lambat. Hal ini mungkin karena tidak ada ketegangan yang bikin penasaran. Namun bagi para pencinta genre ini, mungkin alur yang lambat tersebut justru akan membuat pengalaman menonton jadi terasa lebih intim dan realistis karena fokus menyoroti detail-detail kecil dan pengembangan karakternya. Lebih jauh, film ini nggak hanya menjadi tontonan yang menguras emosi semata, tetapi juga menjadi refleks terutama tentang setiap keluarga yang menghadapi masalahnya sendiri, tentang pentingnya memahami kekurangan dan ketidaksempurnaan orang tua, serta tentang pernikahan bukanlah solusi atas semua masalah hidup. Kamu nggak tahu, kan? Dan aku nggak mau bergantung sama siapapun. Kalau ibu nggak menikah sama ayah, ya nggak ada kamu, sayang.